Apa sih Her? Cie, panggil-panggil her-her teman-teman. Tapi beberapa kali saya ajak ketemu, nggak ada keberanian. Tapi dari jarak jauh dia sok-sokan sekali memanggil her-her. Sontoloyo memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, salam ukhuwah insaniyah. Selamat datang kembali di Mr. Coach Channel. Seperti biasa kita akan ngomongin sekitar perwahabian yang tak ada ujungnya, teman-teman ya. Jangan lupa tetap seruput kopinya, ngopi-ngopi ya, tetap ngopi. Nikmati cemilannya karena kita hanya akan ngobrolin perwahabian ini dengan cara sersan, serius tapi santai, teman-teman ya. Video tadi kalau melihat mimik wajah dari Harry Plus ini ya, sepertinya dia sedang menahan emosi, teman-teman ya. Sepertinya dia nggak terima dipanggil Her gitu, nggak terima, teman-teman ya. Padahal kan namanya juga Harry Plus ya, Harry Plus. Harusnya ya biasa saja lah. Atau dia mungkin perlu panggilan yang agak sopan atau yang panggilan agak menghormati dia lah, mungkin Bang atau Mas atau Guru atau Suhu atau Ustadz atau Syekh, teman-teman ya. Kita nggak tahu. Video terbaru dari Hari Plus ini, dia juga membahas perihal pelabelan dirinya yang dilabeli sebagai seorang Ustadz bahkan Syekh. Nah, video ini terlihat dia senang sekali, terlihat dia sangat sumringah, kemudian dia sangat puas sekali dengan menggunakan alibi-alibi yang sebenarnya rancu, teman-teman ya. Memberikan label ustadz kepada saya, dan saya di sini tergelitik untuk memberikan pembahasan mengenai hal ini. Kalau kita berbicara ya, apalagi Harry Plus, karena banyak membahas tentang takhayul, bid'ah dan khurafat, memberikan bantahan-bantahan terhadap doktrin-doktrin, dawir-dawir. Mirisnya mereka itu untuk menjatuhkan, menjelekkan saya dengan cara-cara yang sontoloyo pula. Contohnya di postingan yang ingin saya bahas, melabeli saya dengan gelar Ustadz. Namun, apakah boleh seorang Harry Plus dijuluki Ustadz atau dipanggil Ustadz? Justru bagi kalian yang paham bahasa Arab dan mengerti tentang istilah Ustadz, tentu gelar itu tidak masalah meskipun digelarkan kepada saya, ya, Ustadz Harry Plus gitu. Dan ketika saya berkumpul juga dengan para syekh, yang dimana beliau ada yang dari Yaman, ada yang dari Palestina, ada yang dari Arab, ada yang dari Mesir. Mereka semua memanggil saya Syekh, ya. Ah, oke. Tuh, dengerin tuh, Harry Plus tuh dipanggil Syekh, bayangin aja. Baik, teman-teman. Bagi kalian yang katanya pinter berbahasa Arab, harusnya kalian tahu tuh artinya Ustadz itu apa, oke. Ini kalau orang bodoh, kemudian ngerasa pinter, kemudian dia memaksa mengajak orang lain untuk sama-sama bodohnya sama dia, teman-teman ya. Penggunaan bahasa nih, bahasa serapan terutama ya. Ketika bahasa serapan itu digunakan di daerah tertentu, itu kadang maknanya sudah berubah, teman-teman ya. Maknanya sudah berubah. Kita cek dulu Ustadz versi masyarakat Indonesia dulu nih ya. Oke, kita cek. Ustadz adalah sebutan dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, oke. Yang secara umum berarti guru atau pendidik, terutama dalam bidang agama Islam. Ingat, yang digarisbawahi di sini adalah terutama dalam agama Islam, ya. Ustadz juga bisa merujuk pada seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang luas dan menjadi panutan dalam masyarakat. Ini versi Indonesia, teman-teman ya. Jadi, panggilan Ustadz untuk seseorang di Indonesia nih, ini sudah menunjukkan bahwasanya kategori panggilan Ustadz ini sudah dikhususkan untuk orang-orang yang mengajar agama atau menguasai bidang agama atau seorang panutan dalam bidang agama. Di bahasa Arab ini, teman-teman ya, di bahasa Arab ini ada tiga istilah tuh untuk pengajar itu. Ada mudarris, ada muallim, ada ustadz. Kalau syekh beda lagi tuh, syekh beda lagi, teman-teman ya. Kita cek aja perbedaan antara muallim, mudarris, dan ustadz, teman-teman. أن المدرس ليس معلما ناجحا في الغالب، أما المعلم فهو سيد المدرسين، إذ أن التدريس يقتصر على إيصال المادة العلمية إلى الطلبة بأي طريقة كان. إذن هو طريقة محصورة في إيصال العملية التعليمية.
أما المعلم فهو الأخ والصديق والقريب والمربي والموجه الذي يحتاجه الطالب. Menurut orang tadi, kalau menurut orang ini ya, kedudukan muallim itu di atas mudaris nih. Karena muallim ini sayyidul mudaris ya, lebih tinggi pangkatnya daripada mudaris. Kalau mudaris mungkin secara umum mengajar biasa. Muallim ibaratnya tuh dia yang mengajar para mudaris. Ini versi dia ya. Kemudian apakah ada versi lagi? Kita cek teman-teman ya. Nah, kalau di sini kalau muallim adalah dia orang yang mendidik, kemudian mengajar dan melakukan penilaian tuh ya, dan melakukan penilaian. Akan tetapi kalau mudaris, nah ini baru dia memberikan penjelasan, penjabaran mengenai pelajaran-pelajaran yang tingkatannya itu tingkat menengah dan tingkat akhir tuh. Ini kalau versi yang ini, mudaris ini kedudukannya lebih tinggi daripada muallim tuh ya. Nah, kemudian kalau ustadz ini adalah seorang pengajar yang lebih khusus lagi. Jenjangnya lebih tinggi lagi di dalam akademisi. Lebih tepatnya, ustadz ini doktor, teman-teman. Di bahasa Arab itu sudah doktor. Intinya, ustadz ini dia menguasai bidang tertentu dan melakukan penelitian sudah, melakukan kajian ilmiah, riset. Nah, itu beliau adalah ustadz. Ini versi bahasa Arabnya. Jadi, jika kalian ingin mengartikan ustadz itu diterjemah ke bahasa Indonesia sesuai dengan makna aslinya di bahasa Arab, makin nggak sesuai lagi, pras. Jadi, ustadz versi Indonesia dan ustadz versi Arab itu beda jauh. Berbeda jauh, gitu loh, ya. Tidak sama sama sekali. Di bahasa Arab itu pasti ada perincian secara bahasa dan secara istilah. Itu gitu, pras. Jika Anda berfokus hanya pada bahasa, maka orang nggak usah sholat gerak-gerak rukuk sujud, pras. Jika Anda mengartikan secara bahasa tuh, karena apa? Sholat ini versi bahasanya adalah ad-du'a. Berdoa saja itu sudah sholat sudah. Kan gitu, gimana? Nah, tapi secara istilahnya sholat itu kan beda. Aqwalun wa af'alun tuh, ya kan? Muftatahatun bit takbiratul ihram, muhtatamatun bit taslim. Amaliyah atau ucapan yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kan begitu, itu sholat secara istilah. Ya, hadal muallim. Jadi guru silat itu muallim, bukan ustaz. Tuh, atau mudaris nih, al-mudaris tuh, al-mudaris. Ini karate. Jadi menggunakan kata-kata mudaris atau muallim itu kalau di versi karate itu. Kata-kata ustadz di ilmu karate ini hampir tidak dipakai, teman-teman ya. Yang ada itu mudaris atau muallim tuh ya. Beda lagi tuh muallim kalau diseret lebih ke belakang. Seperti lagunya Semi Yusuf. Anda tahu kan, pasti ada yang judulnya Semi Yusuf itu Al-Muallim tuh. Yang dimaksud Al-Muallim di situ guru adalah Nabi Muhammad tuh. Muallim juga nggak bisa disamakan dengan muallim yang zaman sekarang kan gitu, beda. Pergeserannya akan beda, sudah berhasil ya. Kemudian gelar syekh tuh. Gelar syekh itu apa? Syekh adalah gelar kehormatan dalam bahasa Arab yang umumnya merujuk pada pemimpin suku, anggota keluarga kerajaan atau ulama dalam agama Islam. Tuh, Anda pemimpin suku. Keluarga kerajaan. Nah, kemudian apakah Anda menguasai ilmu agama secara mendalam gitu? Kan enggak. Ini syekh itu untuk itu gelarnya. Jadi ya terserah sih sebenarnya, orang yang manggil apapun terserah, manggil Anda syekh, manggil Anda wali. Terserah. Di sini kami hanya mereaksi kebodohan Anda itu loh yang Anda sebarkan ya. Itu kenapa Anda menyebarkan kebodohan kepada orang Indonesia ini? Kitab. Gak perlu dibaca kitab, teman-teman. Ya, gak perlu. Tulis saja buku. Kitab itu kan bahasa India, kitab bahasa Arab. Terus bahasa Indonesianya buku, bahasa Inggrisnya book. Begitu. Kitab terjemah. Ya, apapun diterjemahkan. Secara bahasa, iya, buku secara bahasa. Makanya kalau kitab Al-Quran itu buku suci, holy book kan begitu, ya kan? Arti kitab menurut bahasa dan istilah tuh. Menurut bahasa, kitab artinya buku, ya. Menurut istilah adalah kitab adalah kumpulan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada semua rasulnya yang tertulis dalam lembaran-lembaran kemudian dijadikan satu menjadi sebuah bentuk buku. Ini kitab. Jadi kenapa kita menyebut kitab karya-karya ulama itu? Karena di situ membahas mengenai hukum-hukum syariat, membahas mengenai yang
membahas mengenai apa-apa yang berhubungan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi lebih tepatnya kita menggunakan kata kitab di karya-karya ilmiah ini, tapi bukan kitab suci gitu loh. Beda kalau Al-Quran, kitab suci, ya kan? Seperti itu, Pras. Jadi Anda mungkin perlu belajar lagi secara bahasa apa, secara istilah apa, kan begitu, Pras ya. Lebih parahnya lagi tuh, kalau Anda mengartikan sesuatu hanya dengan bahasanya saja tuh, Ka'bah. Apa Ka'bah itu secara bahasa? Ka'bah secara bahasa adalah al-mak'ab tuh, ya kan, yaitu kubus. Jadi, kalau Anda mengartikan sesuatu itu hanya karena bahasa saja, tapi membuang istilahnya, istilah yang dipakai tuh, itu Anda itu sangat bodohnya kuadrat sekali. Gitu pamer, pamernya juga pakai kakinya diangkat lagi sepak. Iya, ini kalau menurut Anda ini, ngapain kita capek-capek tawaf di Ka'bah sana? Mending kita tawaf di bungkus apa? Mending kita tawaf di kardusnya Indomie itu sama-sama kubus. Oke, itu saja teman-teman. Jangan lama-lama kita ngoreksi orang seperti ini teman-teman ya. Dan penontonnya itu banyak itu yang terdoktrin dengan kebodohannya itu rata-rata membenarkan dia di video itu teman-teman. Makin banyak aja orang yang bodoh di Indonesia ini nanti ya. Oke, itu saja teman-teman ya. Tetap semangat mencari maisha, mencari rezeki yang halal, mencari cuan dan profit agar kita sehat secara finansial, sehat secara jasmani rohani, sehat secara keimanan dan akidah. Jazakumullah khair pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.